Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mana Konten. Jadi hari ini kita akan bahas topik yang pasti dibutuhkan banget oleh kalian konten kreator dan pebisnis di luar sana, yaitu cara cari ide konten. Nah, kalau kamu sering kehabisan ide buat konten, video ini tepat banget buat kamu tonton sampai habis. Betul banget, di dunia serba cepat ini menemukan ide konten itu yang fresh dan menarik itu nggak mudah, apalagi kalau kamu harus bikin konten setiap harinya. Nah, di video ini kita akan bagi beberapa tips gitu supaya kamu nggak kehabisan ide. Yuk langsung aja kita mulai. Jadi yang pertama, kalian bisa gunakan feedback dari audiens. Nah, untuk cara pertama ini adalah cara yang paling mudah dan efektif untuk kalian cari ide konten. Kalian harus mendengarkan audiens. Coba deh kalian lihat komentar-komentar yang mereka tulis di media sosial atau di website kamu. Dan di situ banyak banget ide yang bisa kamu dapatkan hanya dengan membaca apa yang audiens kamu inginkan. Bener banget, misalnya kamu bisa bikin polling di Instagram atau tanya langsung di seluruh media sosial kamu. Kira-kira apa sih yang ingin kalian pelajari lebih lanjut? Dan dengan cara ini, audiens bisa memberimu ide yang sangat relevan dan juga merasa dihargai karena pendapat mereka dihitung. Jadinya win-win solution deh. Jadi, cara kedua adalah riset tren di media sosial. Nah, selanjutnya kamu itu bisa cari ide dengan melihat apa yang lagi tren di media sosial. Platform seperti Twitter, TikTok, dan Instagram itu sering banget jadi tempat awal munculnya tren baru. Jadi, coba deh kamu follow hashtag atau akun-akun yang sering bicarain tentang topik yang relevan sama topik kamu. Selain itu, cek juga topik-topik trending yang sedang populer. Kalau ada topik trending, kamu bisa langsung coba buat konten dengan perspektif baru dari angle yang lebih personal atau berbeda. Oke, untuk cara yang ketiga adalah cek kompetitor atau brand lain. Kalian harus selalu memperhatikan apa yang dilakukan oleh kompetitor atau brand lain di industri yang sama. Tapi ingat, jangan sampai meniru. Yang penting itu adalah melihat apa yang mereka lakukan dan bagaimana audiens mereka merespon. Betul banget, misalnya coba cek konten yang paling banyak di-engage oleh audiens mereka. Apa yang paling menarik dari konten itu? Apakah ada peluang untuk kamu memberikan perspektif atau tambahan informasi yang bisa lebih mendalam atau berbeda dari yang sudah ada? Ini bisa jadi ide konten yang fresh dan lebih valuable. Untuk yang keempat, ciptakan konten dari pengalaman pribadi. Nah, untuk cara ini, kamu bisa mencari ide konten dari pengalaman pribadi atau cerita nyata yang kamu alami. Seringkali, pengalaman pribadi itu juga bisa jadi konten yang sangat relate dengan audiens karena orang-orang suka dengan cerita yang jujur dan otentik. Misalnya, kamu pernah belajar dari kesalahan dalam bisnis atau punya pengalaman menarik yang berkaitan dengan topik spesifik kamu. Konten berbasis cerita pribadi ini bisa memberikan sentuhan emosional yang kuat dan membuat audiens merasa lebih dekat dengan brand kamu. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman pribadi, karena itu bisa jadi inspirasi yang luar biasa. Nah, untuk cara kelima, kalian bisa memanfaatkan kalender hari besar atau event spesial. Selain itu, kamu juga bisa memanfaatkan event hari besar atau kalender di hari besar yang relevan dengan topik yang kamu cari. Misalnya, jika kamu berada di industri kesehatan, kamu bisa membuat konten khusus saat Hari Kesehatan Sedunia atau Hari Mental Health. Betul banget, event-event seperti ini bisa jadi peluang emas untuk membuat konten yang timbul dari perayaan atau peringatan tersebut. Kamu bisa bagi tips, wawasan, atau bahkan mengadakan promo spesial yang berhubungan dengan tema hari besar tersebut. Ini jadi cara yang efektif untuk tetap relevan dengan tren sambil tetap memberikan value bagi audiens kamu. Keenam, analisis konten lama yang populer. Jadi konten lama yang sudah pernah kamu buat itu juga bisa jadi sumber ide baru, teman-teman. Nah, kalian bisa coba cek konten yang pernah kalian buat dan mendapatkan banyak engagement atau views di masa lalu. Apakah emang ada kesempatan untuk kalian bisa mengupdate atau mengubahnya dengan informasi terbaru? Nah, misalnya nih, jika kamu punya artikel tentang 5 tips memilih kamera untuk pemula, kamu bisa update dengan 10 tips kamera di 2024 atau menambahkan teknologi terbaru yang relevan. Itu juga bisa jadi konten baru yang sangat berharga tanpa harus mulai dari awal. Dan yang ketujuh, brainstorming dan mind mapping. Nah, cara ini tentunya merupakan cara yang klasik yang nggak pernah salah. Brainstorming, kalian bisa ajak tim atau bahkan teman-teman kalian untuk berdiskusi tentang ide-ide baru. Kalian juga bisa pakai teknik mind mapping untuk mengeksplorasi berbagai ide dari satu topik yang utama. Nah, ini bisa membantu banget untuk melihat hubungan antar ide dan menemukan topik yang mungkin sebelumnya kamu nggak terpikirkan. Terkadang, ide yang terbaik itu datang saat kita mulai berpikir out of the box.
Jadi itulah beberapa cara yang bisa kamu coba untuk mencari ide konten yang fresh, relevan, dan juga menarik. Semoga setelah nonton video ini kamu gak kehabisan ide lagi ya untuk bikin konten kamu. Nah, kalau kalian punya tips lain atau cara unik untuk cari ide konten, kalian bebas banget untuk tulis di kolom komentar. Atau kalau emang kalian males, ada kita Mana Konten yang siap jadi konten spesialis kalian. Dan jangan lupa terakhir, like, comment, and subscribe. Mana kontennya? Gimana konten aja? Muah.